Selamat pagi, kami dari kelompok 7 dengan judul materi itu Geopolitik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Marlan Usmani sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini kami akan menjelaskan tentang geopolitik Indonesia. Geopolitik itu berasal dari dua kata, yaitu pengertian geo dan politik. Geo yang berarti bumi dan politik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan. Pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Dan dengan demikian, pengertian geopolitik itu sebagai satu kesatuan sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan adalah suatu kearifan yang sangat relevan. Pengertian geografis adalah ruang hidup. Ruang hidup adalah sumber daya. Sumber daya adalah energi ekonomi. Dan energi dan ekonomi adalah kekuasaan power. Oleh karena itu, geografi, teritori, dan ruang hidup dengan segala isinya harus dikuasai bila perlu dengan menggunakan senjata. Menurut para ahli, yaitu menurut Tani Reja, geopolitik adalah kajian tentang ruang yang dikaitkan dengan kekuasaan politik dan diwujudkan dalam bentuk kekuatan pertahanan wilayah. Pengertian wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam hubungan antar negara yang merupakan hasil pernuangan filsafat tentang diri dan lingkungannya dan memperhatikan sejarah dan kondisi sosial budaya serta memanfaatkan konsentrasi geografis guna menciptakan dorongan dan rancangan dalam usaha mencapai tujuan nasional. Sementara menurut Hayati dan Ahmad Yani, objek studi geografi politik adalah tidak terlepas dari negara. Dalam studi geografi politik, negara adalah political region atau politically organized areas yang di dalamnya mempelajari relasi antara kehidupan dan aktivitas politik dengan kondisi alam suatu negara. Di sini ada latar belakang filosofi oleh adanya konsep geopolitik. Latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila. Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki naluri, akhlak, dan daya pikirnya. Sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dan dengan lingkungannya. 2. Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan Nusantara. Indonesia memiliki letak wilayah yang strategis yang berada pada posisi silang antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang ketiga itu adalah latar belakang pemikiran aspek sosial budaya Indonesia. Aspek sosial budaya merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia itu menjemuk dari berbagai aspek seperti religi, etnik, ras, bahasa, itu merupakan kekayaan tersendiri. Kondisi heterogenitas itu juga memiliki potensi konflik, mengingat masih rendahnya kualitas pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersamaan dalam perbedaan. Yang terakhir itu adalah latar belakang pemikiran aspek kesejahteraan bangsa. Cikal bakal Indonesia merdeka adalah adanya kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang ingin mewujudkan kesatuan wilayah masuknya penjajahan.
Di sini ada konsep dasar Nusantara. Wawasan Nusantara itu merupakan penjabaran dari nilai cinta tanah air dengan segala aspek kehidupan. Di dalamnya ia merupakan suatu kesatuan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara. Wawasan Nusantara itu sebagai wawasan nasional Indonesia. Itu merupakan geopolitik bangsa Indonesia karena di dalamnya terkandung ajaran yang bersumber dari Pancasila dan dilandasi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan cinta tanah air itu memiliki pengertian bahwa tanah air adalah ruang wilayah negara kita, baik secara geografis atau fisik maupun non-fisik. Itu tata nilai dan tata kehidupan masyarakatnya. Telah memberikan kehidupan dan penghidupan sejak manusia lahir sampai pada akhir hayatnya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya, itu Sabran. Perkenalkan, nama saya Sabran. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, Pina tadi, yaitu 3 unsur dari geopolitik, antara lain 1. Rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan adalah dorongan emosional yang lahir dalam perasaan setiap warga negara, baik secara perorangan maupun kelompok, tanpa memandang kesukuan, ras, agama, dan keturunan. 2. Paham kebangsaan. Wujud dari paham kebangsaan antara lain 1. Pemahaman dalam diri setiap individu sebagai warga negara Indonesia tentang perwujudan kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan politik. 2. Pemahaman yang luas pada individu dan masyarakat tentang perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. 3. Pemahaman bahwa kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi. 4. Pemahaman bahwa wilayah kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Lanjutnya. 3. Semangat kebangsaan. Wujud dari semangat kebangsaan bersifat abstrak karena semangat ini timbul melalui proses sosialisasi, penghayatan, aktualisasi, pembudayaan, dan pelestarian. Kecintaan tanah air yang dimanifestasikan dalam keragaman bentuknya adalah penegasan konkret dari tumbuhnya semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan dapat dilihat dari sejauh mana manusia senantiasa mengatasnamakan bangsa dan negara pada setiap tindakan konstruktif profesional yang dilakukannya. Masuk ke landasan ideal dan landasan konsepsional wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu landasan ideal wawasan Nusantara. Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila mencerminkan nilai keseimbangan, keserasian, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina sementiga kehidupan nasional. Yang kedua yaitu landasan konsepsional wawasan Nusantara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia menyadari bahwa bumi, air, dan dirgantara di atasnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan seluruh potensi yang ada tersebut dipergunakan secara terpadu, seimbang, serasi, dan adil. Masuk ke hakikat dan asas wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu hakikat wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Yang kedua ada asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah asas yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setia kepada komponen pembentuk bangsa Indonesia, suku, bangsa, dan atau golongan terhadap kesepakatan bersama
Asas wawasan Nusantara terdiri dari yang pertama yaitu kepentingan bersama. Kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Yang kedua, keadilan. Berarti kesesuaian pembagian hasil dengan adil terhadap kegiatan baik perseorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Yang ketiga yaitu kejujuran. Berarti keberanian berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan realitas serta ketentuan yang benar demi kemajuan bangsa dan negara. Keempat, ada solidaritas. Perlunya rasa setia kawan maupun memberi dan rela berkorban bagi orang lain. Yang kelima, ada kerjasama. Berarti adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan, kesetiaan. Yang keenam, ada kesetiaan. Berarti adanya rasa setia pada setiap kesepakatan bersama. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari 1. Pancasila sebagai falsafah. Ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusi negara dan berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konvensi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima, yang terakhir yaitu rencana pembangunan sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. A. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan dan nasional bangsa Indonesia merupakan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. B. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Selain itu, tujuan wawasan Nusantara adalah turut serta menciptakan ketertiban dan kedamaian dunia dalam rangka mencapai tujuan nasional. Yang tantangan implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peran dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara yang sudah maju yang menjalankan bottom up planning. Sedangkan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia masih melaksanakan top down planning karena keterbatasan kualitas sumber daya manusianya. Yang kedua yaitu dunia tanpa batas. Perkembangan iptek yang semakin maju dan modern, dunia menjadi transparan tanpa mengenai batas negara. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia untuk di bidang iptek merupakan tantangan serius, mengingat penguasaan akan iptek merupakan nilai tambah untuk daya saing di dunia globalisasi. Yang ketiga yaitu era baru kapitalisme. Paham kapitalisme yang semula dipraktikkan untuk menguntungkan diri sendiri berkembang menjadi strategi baru guna mempertahankan paham kapitalisme di era globalisasi dengan menekan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini yang harus diwaspadai oleh Indonesia dengan lebih menyadari pentingnya wawasan Nusantara. Yang keempat, kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya serta kesadaran akan bela negara harus selalu tumbuhkan
ditumbuh kembangkan sebagai cara untuk menjaga kesatuan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.